debu atau misalnya tepung ya, itu kan kalau kita pegang itu halus gitu ya, tapi sebetulnya itu adalah kumpulan dari partikel-partikel. Mungkin kita beda zaman ya Bu ya. Betul, Saya Pak. dengan Gen Z yang sekarang itu beda zaman gitu ya. Kalau saya mungkin dulu itu tidak bisa berkembang Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel di UHS TV, di program kesayangan kita Dialog Dosen. Dialog Dosen ini baru berapa episode ya Pak? Episode 5 lah. Dan sekarang kita kedatangan narasumbernya dosen lagi, Pak Eko Sulistyo Hanam, SSI MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Yupi sudah bisa diundang di podcast ini gitu ya. Alhamdulillah. Kita ngobrol aja ya Pak. Jadi Pak Eko ini adalah Kaprodi Fisika ya, Ketua Prodi Fisika di Universitas Salim Sanusi Bandung. Sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Kaprodi? Saya menjabat dari tahun 2022, mungkin berarti hampir 3 tahun ya saya menjabat di. Nggak kerasa ya Pak ya? Nggak kerasa sudah 3 tahun. Dan akan menjabat lagi di periode selanjutnya. Amin, insya Allah. Tapi mungkin bergantian ya Bu ya, karena ada kesempatan lain, mungkin orang lain yang bisa lebih dari saya gitu. Nggak apa-apa lah, Pak Eko udah oke banget selaku Kaprodi. Pak, tapi selama Bapak menjabat sebagai Kaprodi, gimana Pak perkembangan mahasiswa Prodi Fisika yang ada di UHS? Alhamdulillah ya, dari kita mulai berdiri itu di 2017 ya UHS ini. Dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya Bu ya, tren masuk ke fisika gitu ya. Kenapa? Karena memang dosen-dosennya sendiri itu punya kompetensi yang luar biasa gitu Bu. Ya, karena kita sendiri memenuhi ini ya bidang-bidang yang saat ini sedang rame ya di dunia, yaitu tentang Sustainable Development Goals atau SDGs. Apa tuh Pak? Sustainable Development Goals ini bertujuan untuk program berkelanjutan, di mana program berkelanjutan ini ada 17 program berkelanjutan. Nah, salah satunya mungkin kalau yang diambil di fisika ini itu adalah program-program terkait keberlanjutan energi, keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan air bersih, kemudian pangan gitu ya. Nah, lalu dari mana fisikanya bisa masuk di situ? Fisikanya bisa masuk dari aplikasi teknologinya, aplikasi teknologi yang didasari dari prinsip di fisika gitu ya. Nah, itu diterapkan untuk pemenuhan SDGs atau Sustainable Development Goals. Itu yang sedang dunia ini itu ya lagi dibutuhkan gitu ya. Kayak kita sebelum berbincang jauh tentang tadi ya SDG dan lain-lain, kita boleh nggak Pak dijelaskan dulu biar calon mahasiswa anak-anak SMA gitu ya, mereka paham apa sih program studi fisika, terus ruang lingkupnya yang dipelajarinya itu apa aja? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi fisika ini adalah salah satu ilmu dasar ya Bu ya, ilmu dasar dari beberapa ilmu dasar lain, contohnya seperti kimia, biologi, matematik gitu ya. Nah, fisika ini itu mempelajari dari fenomena-fenomena alam, mulai dari fenomena yang bersifat benda-benda besar seperti planet, tata surya, galaksi gitu ya, sampai dengan benda-benda yang berukuran subatomik. Subatomik ini seperti atom, elektron, kemudian partikel-partikel kecil gitu ya. Nah, itu kita juga pelajari dari situ. Jadi jangkauan fisika itu sangat luas sekali gitu ya. Partikel kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Mungkin kalau teman-teman atau ibu-ibu di sini tahu debu atau misalnya tepung ya, itu kan kalau kita pegang itu halus gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah kumpulan dari partikel-partikel yang ukurannya sangat kecil. Gitu. Nah, itu kita pelajari juga di situ ya, di fisika ini gitu. Banyak. Jadi benda-benda yang berwujud itu tuh ranahnya orang fisika ya. Berwujud dan sampai tak berwujud Bu. Tak berwujud ini maksudnya adalah contohnya udara misalnya. Udara itu kan kita tidak bisa lihat ya, tapi bisa kita rasakan, bisa kita ukur juga gitu ya, dengan misalnya perubahan suhu, perubahan tekanan gitu ya. Kemudian juga seperti partikel-partikel kecil yang debu tadi yang saya ceritakan seperti terigu, kalau misalnya kita tiup kan itu berterbangan tuh. Itu hilang nggak kelihatan, nggak kelihatan gitu. Nah, itu juga kita pelajari di situ. Tapi saya penasaran nih, kan kalau misalnya kita niup, kalau debu masih ada ya. Kalau tepung kan kita tiup hilang Pak. Nah, itu hilangnya kemana Pak? Sebenarnya dia masih ada atau? Dia masih ada, dia masih melayang-layang sama seperti debu di udara, karena dia
kalau dari prinsip fisikanya, dia tidak tertarik oleh gravitasi. Dia punya gaya sendiri gitu. Terus kalau kan hilang nih debu, nih saya jadi penasaran ya, semoga ada yang penasaran sama dia hilang, kan ke bawah angin misalnya, tapi dia akan lama-lama akan turun ke bawah. Iya, lama-lama akan turun ke bawah karena mungkin kehilangan dari sebagian energinya gitu. Nah di bawah dia masih ada apa hilang? Di bawah dia masih ada, tetap ada gitu ya, wujudnya tetap ada, tapi secara kasat mata kita tidak bisa lihat. Kita hanya bisa melihat dengan menggunakan bantuan, misalnya mikroskop, menggunakan ada yang istilah di fisika itu spektroskopi namanya. Oh, atau mungkin apakah dia akan melebur? Misal kalau dia kena air, Pak, misal ada hujan, dia masih ada nggak? Masih ada, tapi mungkin dalam bentuk lain ya, mungkin misalnya terlarut di dalam air atau misalnya menjadi endapan gitu di dalam air. Gitu. Ini begini nih manfaatnya ngomong sama orang fisika ya. Jadi kita nggak tahu ya Pak, saya kira itu udah hilang aja gitu. Ternyata dia masih ada. Masih ada. Jadi benda sekecil itu pun ternyata masih berwujud, masih tapi kita nggak bisa melihat. Tapi kita nggak bisa lihat. Bahkan mungkin kalau misalnya kita contohnya virus COVID ya, COVID-19 itu kan kita anggapnya itu hal gaib ya. Nggak kelihatan gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau kita menggunakan alat ukur tertentu itu bisa kita lihat dengan benda yang ukurannya betul-betul sangat mikroskopik, bahkan subatom gitu ya, dalam skala atom gitu, itu bisa kita lihat gitu, dengan menggunakan bantuan alat mikroskop, terus spektroskopi gitu. Nah itu dipelajari semua di fisika. Gitu. Nah berarti Pak, ini ngomong virus tadi ya, virus yang nggak kelihatan itu, berarti analisatornya tuh orang fisika. Walaupun misalnya itu dalam dunia kesehatan atau dunia bidang apapun lah ya. Itu orang fisika. Itu orang fisika yang membuat alat mikroskop itu, karena mikroskop kan terdiri dari lensa ya. Nah itu orang fisika yang membuat. Contohnya mungkin contoh lain di bidang kesehatan. Elektrokardiogram (EKG) untuk cek jantung gitu. Itu yang membuat orang fisika. Kemudian mungkin MRI (magnetic resonance imaging) untuk misalnya deteksi kanker atau penyakit lainnya. Itu orang fisika yang membuatnya gitu ya. Ternyata peranannya besar banget ya kalau orang fisika tuh. Tapi Bapak melihatnya gimana minat anak-anak zaman sekarang Gen Z terhadap dunia saintis atau ya teknologi ya, saintis teknologi itu seperti apa Bapak saat ini lihat? Nah, mungkin pendekatannya memang kita perlu pendekatan yang mungkin kita beda zaman ya, Bu ya. Betul, saya Pak. Dengan Gen Z yang sekarang itu beda zaman gitu ya. Kalau saya mungkin dulu generasi semi-kolonial gitu ya. Jadi kita harus milenial. Diajari oleh dosen itu harus diam, harus mengikuti apa arahan itu gitu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, apalagi dengan perkembangannya transformasi digital gitu ya, sosial media. Nah itu sebetulnya anak-anak itu mahasiswa sekarang itu dipermudah untuk belajar lebih banyak gitu ya, untuk melihat dunia lebih luas lagi gitu ya. Karena kita tahu ya di dunia digital sekarang ini, kita update sedikit pun dunia udah bisa langsung tahu gitu ya, dalam waktu beberapa detik gitu. Nah itu dari situ diharapkan mahasiswa sekarang itu bisa lebih maju lagi ya dibanding generasi kita gitu ya, yang generasi lama gitu. Tapi Bapak sendiri masih melihat nggak banyak saintis muda bermunculan? Banyak, justru sekarang karena dengan perkembangan teknologi digital gitu ya, justru saintis sekarang itu lebih berkembang lagi, Bu. Apalagi sekarang kan contohnya teknologi digital gitu ya. Itu juga salah satu pengembangnya orang fisika juga gitu. Contohnya seperti Elon Musk. Elon Musk itu kan penemu mobil listrik ya, Bu ya, kendaraan listrik. Itu sebetulnya Elon Musk ini orang fisika, Bu. Orang fisika dan dia juga berbisnis gitu. Ya, nggak mungkin tidak ada orang sains bisa sampai bisa tercipta mobil yang bisa jalan ya nggak sih Pak? Betul. Berarti yang di belakang orang bisa menciptakan pesawat lah, terus mobil lah, motor, pasti itu orang sains. Orang sains gitu. Nah, hanya memang mungkin gini ya Pak, kalau banyak anak-anak yang underestimate dulu, takutnya fisika emang apa gitu-gitu lain sebagainya. Jadi mereka mikirnya anggapannya, padahal ternyata behind that gitu ya, di belakang itu semua yang bergerak itu yang memikirkan tuh orang fisika semua. Nah ini mungkin juga perlu ada perubahan juga ya, Bu, terkait dengan pembelajaran gitu. Sekarang mungkin pembelajaran dengan soal-soal dengan itu mungkin membuat anak cepat bosan gitu ya, mahasiswa cepat bosan. Kita perlu transformasi.
terutama ini juga berkaitan dengan kurikulum. Ya. Apalagi sekarang ada kurikulum MBKM ya Bu ya. Ya. Nah kurikulum MBKM itu membebaskan mahasiswa untuk berkreasi. Karena tipe karakter mahasiswa sekarang itu adalah ada 4C. Creativity, communication, collaborative, and critical thinking. Jadi ada 4 itu. Ya, maaf Pak, saya potong. Berarti ini ada kaitannya dengan kurikulum dan sistem pembelajaran yang prodi fisika di UHS ya? Betul. Oke, boleh. Jadi kurikulum di UHS ini, Ya. fisika UHS ini juga berkembang ya, apalagi sekarang menerapkan kurikulum MBKM gitu. Betul. Jadi MBKM ini mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, berpikir kreatif, kemudian juga dengan skill-skill lainnya juga gitu ya. Nah, itu salah satu ciri dari mahasiswa sekarang, dan juga ini juga salah satu ciri dari para saintis-saintis sekarang gitu. Jadi memang pertama bisa berkolaborasi, karena ilmu fisika sendiri kalau tanpa ilmu lain itu tidak bisa berkembang Bu. Ya. Bahkan sekarang itu ada pengembangan bidang fisika ke bidang ekonofisik. Ya. Mungkin agak masih asing ya terdengar gitu ya. Jadi pengembangan prinsip-prinsip dasar fisika itu dikembangkan untuk finansial, perhitungan finansial gitu ya, atau prediksi finansial, contohnya seperti untuk prediksi saham, prediksi harga-harga emas, atau harga-harga komoditi yang bernilai lainnya. Nah, saling berkaitan lah ya, Saling berkaitan, antara ilmu betul. satu dengan ilmu lain. Betul. Nah, kalau keunggulan dan fasilitas prodi fisika yang di UHS itu apa Pak? Fasilitas di prodi fisika sendiri itu ada laboratorium Bu. Jadi laboratoriumnya kita ini juga cukup lengkap juga. Ada laboratorium fisika dasar, ada laboratorium elektronika dasar, ada juga laboratorium fisika eksperimen, dan juga laboratorium fisika lanjut apabila mahasiswa nanti mengambil tugas akhir di bidang eksperimen gitu. Jadi kita juga sudah mendukung fasilitas tersebut. Kemudian juga ada fasilitas lain seperti musola gitu ya. Terus fasilitas penunjang lainnya. Oke, berarti kalau laboratorium insya Allah kita semua tersedia ya. Tersedia, kalau, ya, betul. Pak, kalau fisika ketika di lab itu praktek apa sih Pak? Prakteknya yang tadi saya sebutkan Bu, ada fisika dasar. Nah itu tuh maksudnya fisika dasar tuh ngapain? Ini kan kalau orang awam kita kan yang ngerti Iya, ya. betul. Bisa apa gitu yang dipraktekin Iya. itu apa? Untuk Atau maaf, bentar. Atau ada produk yang dihasilkan dari target mungkin ya. Target, Misalnya ya. anak-anak tuh harus bisa bikin apa gitu. Oh ya, kalau di fisika dasar ini mahasiswa diajarkan untuk pengukuran dasar Bu. Misalnya untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, kemudian mengukur dalam bentuk misalnya pengukuran suhu, kemudian pengukuran tekanan udara gitu ya. Nah, nanti luarannya itu adalah mahasiswa mampu mengukur suatu ukuran-ukuran yang sifatnya dasar gitu. Nah, oke. nanti basic atau dasar dari fisika dasar ini dikembangkan lagi untuk fisika eksperimen. Nah, fisika eksperimen itu lebih lanjut lagi. Biasanya mereka mengamati fenomena-fenomena yang ada di fisika-fisika, misalnya fenomena gejala listrik, gejala magnet, itu diamati dengan mempunyai basic dasarnya itu adalah di fisika dasar. Kemudian nanti ada yang namanya lab fisika lanjut. Fisika lanjut ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang mengambil tugas akhir. Nah, ini adalah aplikasi dari lab-lab sebelumnya gitu ya. Aplikasinya bisa untuk pengembangan teknologi di lingkungan, misalnya untuk pengolahan air bersih gitu ya. Nah, itu dikembangkan teknologinya di lab fisika lanjut. Atau misalnya sekarang tadi di awal saya berbicara tentang keberlanjutan energi. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengembangkan energi, misalnya energi sel surya, solar cell, kemudian energi angin menggunakan turbin, kemudian energi-energi lainnya seperti misalnya nuklir. Mungkin kalau nuklir kita kerjasama dengan kita juga ada kerjasama dengan BRIN ya untuk pengembangan pengetahuan tentang energi nuklir gitu. Kemudian juga ada energi lainnya lagi gitu ya, energi mikrohidro gitu. Itu yang dilakukan di lab fisika lanjut. Ya, jadi cukup lengkap lah ya Pak kalau untuk praktikum. Tapi kalau di fisika UHS sendiri ada nggak? Yaitu target, misalnya mereka harus menciptakan apa nggak, atau baru aplikatifnya aja? Baru aplikasinya saja Bu, baru eksperimen tadi ya. Eksperimen dan juga prototipe biasanya Bu, sampai ke prototipe. Jadi nanti prototipe ini dikembangkan untuk hilirisasi. Hilirisasinya biasanya nanti menjadi suatu produk. Contohnya adalah misalnya sensor pengukuran asam atau
basa ya, asam suatu larutan gitu. Itu mungkin kalau di pasaran sudah banyak gitu ya Bu ya, alat ukurnya. Tapi mungkin kalau kita kembangkan lagi, misalnya dengan berbasis Internet of Things atau berbasis digital gitu ya, itu bisa kita ciptakan produk-produk yang lebih unggul gitu ya, dan punya nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu. Jadi di fisika ini juga tidak hanya diajari dengan ilmu-ilmu sains saja gitu ya, tapi juga technopreneurship, bagaimana mereka menciptakan peluang untuk berwirausaha. Nah, itu menarik sih kalau kita ngomongin technopreneurship ya, Pak. Karena sekarang memang lagi zamannya seperti itu, Pak. Iya, betul. Jadi kita harus berteknologi yang tetap ada nilai ekonominya juga, betul nggak? Iya. Terus Pak, gini, bagaimana Prodi Fisika mendukung mahasiswa dalam mendapatkan pengalaman kerja, magang, kerjasama dan lain sebagainya? Oke, baik. Di fisika sendiri ini untuk meningkatkan soft skill ya, hard skill dan soft skill mahasiswa itu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, mulai dari kegiatan akademis sampai non akademis. Kegiatan akademis misalnya, contohnya teman-teman dari fisika itu sudah beberapa kali mengikuti kegiatan ONMIPA, Olimpiade Nasional MIPA. Kemudian juga program kreativitas mahasiswa, dan alhamdulillahnya di tahun 2023 lalu kita juga mendapatkan hibah pendanaan dari Dikti untuk program kreativitas mahasiswa bidang riset eksakta gitu. Kemudian juga selain kegiatan akademik itu juga kegiatan non akademik, misalnya teman-teman juga di sini karena kita berbasis PUI ya, berbasis Islamik, jadi teman-teman alhamdulillah ada juga yang dari fisika ini, ada juga yang mewakili untuk murotal Quran gitu ya, sebagai tilawatil Quran gitu. Kemudian juga di bidang lainnya, di soft skill lainnya gitu, kita alhamdulillah sudah mengadakan beberapa kali workshop dan juga pelatihan untuk non destructive test atau tes uji tak rusak. Nah, ini apa sih tes uji tak rusak? Nah, tes uji tak rusak ini biasanya digunakan untuk deteksi logam-logam yang mengalami cracking. Cracking itu retak-retak gitu, tapi tanpa merusak pipanya itu gitu. Nah, ini biasanya nanti bermanfaatnya adalah untuk industri migas, kemudian untuk industri-industri seperti perpipaan lainnya gitu ya. Oleh karena itu, makanya kesempatan kerja fisika juga bisa luas juga gitu ya, bisa ke bidang-bidang oil and gas juga gitu. Nah, itu tadi ya, kalau ngomongin kesempatan kerja, jadi biasanya profil lulusan orang-orang fisika tuh jadi apa, Pak? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan sebenarnya. Sebetulnya kalau kita dari fisika UHS sendiri gitu ya, selain dari tentunya ada akademisi, akademisi itu bisa jadi guru atau menjadi dosen gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi praktisi, Bu, praktisi industri. Contohnya tadi ketika mahasiswa ini sudah mengikuti pelatihan NDT atau non-destructive test, mereka berkesempatan untuk menjadi praktisi di bidang industri perpipaan, contohnya di industri oil and gas atau di industri perpipaan lainnya. Kemudian juga menjadi seorang peneliti. Banyak teman-teman kita yang waktu itu magang juga di BRIN, di B4T, kemudian di BPPT gitu ya. Nah, itu juga diberikan kesempatan untuk magang di situ. Kemudian juga menjadi seorang technopreneurship tadi yang kita itu kan. Ada teman-teman kita yang sudah lulus, itu kemarin mengambil tugas akhir tentang sensor yang berbasis IoT, dan sekarang sedang mengembangkan itu untuk dijadikan technopreneurship. Hebat banget, keren. Itu lulusan UHS? Lulusan UHS, Bu. Nah, itu luar biasa ya, ternyata sudah ada mahasiswa UHS yang menciptakan karya. Iya, betul. Pak? Hebat banget, Bapak, luar biasa. Ini bisa jadi inspirasi ya untuk teman-teman yang memang menyukai dunia sains dan khususnya fisika. Terus kalau kerja sama instansi luar, Pak, ada nggak yang sudah dijalin? Ada, sudah banyak terjalin, terutama beberapa kampus-kampus besar seperti ITB, Unpad, UPI, UIN, itu sudah kita kerjasama. Kemudian UI juga sudah kita kerjasamakan. Kemudian juga beberapa lembaga penelitian seperti misalnya BRIN. Kita sudah ada kerjasama dengan BRIN. Jadi teman-teman mahasiswa yang masuk ke sini bisa magang di sana. Kemudian juga tadi workshop NDT ini ada perusahaan untuk konsultan, jasa konsultan gitu. Nah, kita sudah punya kerjasama di situ juga. Jadi mahasiswa yang mau
melakukan pelatihan atau melakukan magang kerja di situ juga bisa. Ya nggak usah khawatir ya, semua medianya sudah disediakan oleh Kaprodi ya, oleh Iya, Prodi betul. Fisika. Iya. Untuk magang atau kerjasama MBKKM mungkin ya Pak Iya ya? betul, kerjasama MBKM kebetulan juga ada juga kita yang tahun lalu itu ikut Wirausaha Merdeka. Ya. Itu. Anak fisika ya? Anak fisika ya betul. Nah Pak, kalau beasiswa yang ada di Fisika? Beasiswa yang ada di fisika itu kita cukup banyak ya Bu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman calon mahasiswa yang mau masuk ke UHS, yaitu ada beasiswa KIP dari pemerintah ya. Kemudian ada beasiswa Basnas, kemudian ada beasiswa dari yayasan lain gitu ya. Itu sudah banyak masuk di UHS gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Gimana nih saya kalau masuk ke ini nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya. Tenang, kita banyak beasiswa-beasiswa yang mendukung untuk perkuliahan teman-teman. Ya, nggak usah khawatir ya Pak ya? Iya betul. Terakhir Pak, kenapa calon mahasiswa khususnya generasi Gen Z harus memilih Prodi Fisika di UHS? Kenapa harus memilih prodi fisika di UHS? Pertama, dosen-dosennya kompeten. Kedua, kemampuan hard skill dan soft skill di sini akan diasah sehingga nanti teman-teman akan ditujukan ya, akan diarahkan untuk misalnya kalau teman-teman yang bercita-cita untuk menjadi technopreneurship, maka kita arahkan untuk ke technopreneurship, atau pengen menjadi akademisi nih, saya ingin jadi dosen nih gitu. Kita juga akan arahkan bagaimana supaya menjadi seorang dosen. Kemudian ingin menjadi peneliti di BRIN atau di instansi lain, itu juga bisa kita arahkan juga ke sana, atau menjadi praktisi industri gitu ya. Itu juga sangat mungkin ya kita lakukan gitu ya. Oleh karena itu teman-teman tidak perlu khawatir masuk fisika UHS itu nanti jadi apa ya gitu. Kita sudah arahkan semuanya gitu ya. Kemudian kenapa harus masuk UHS lagi? Di sini banyak sekali ini ya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Contohnya ada himpunan mahasiswa fisika, di mana di himpunan mahasiswa fisika ini itu tidak hanya kegiatan mahasiswa saja yang diadakan gitu ya, tapi di sini juga akan mengasah soft skill dan hard skill yang tadi saya sebutkan di awal gitu ya, melalui himpunan mahasiswa fisika. Oke. Ya, terima kasih Pak Eko atas Baik, waktunya. terima kasih, Bu Semoga Vivi. teman-teman calon mahasiswa sudah lebih terbuka lagi dan lebih tertarik lagi untuk masuk kuliah jurusan fisika. Ya. Mahasiswanya nanti target kita 1.000 ya Pak. Amin, insya Allah Bu. Semoga Insya Allah. ya. Ya, dan saya juga lebih terbuka nih ngobrol sama orang fisika. Ternyata peranan orang fisika besar banget ya. Iya. Ya dari mulai mobil yang saya naiki, motor dan lain sebagainya, itu semua pasti yang memikirkannya orang sains. Bahkan mungkin kalau tahun 2019 dan 2024 lalu kan kita pemilihan umum ya. Ya. Itu ada yang namanya quick count. Ya, Itu betul. bisa diprediksi oleh orang fisika. Siapa luar biasa. pemenangnya gitu ya. Jadi jangan Itu pakai alatnya apa Pak? pakai alatnya, kita menggunakan Pakai rumus. metode statistik. Oh, Statistik pakai tapi metode statistik spesifik di fisika ada gitu ya. Ya, makanya berarti orang-orang yang ada di lembaga-lembaga survei itu pasti banyak juga orang sains Banyak fisika ya? orang sains. Yang orang lembaga Justru survei. orang-orang yang di Badan Pusat Statistik itu mengambil orang-orang sains, Bu. Ya. Karena analisis datanya itu cukup kuat, jadi Betul. mereka terpakai di sana. Gitu. Jadi jangan takut, peluang pekerjaan orang fisika, sains itu sangat luas, bahkan banyak dibutuhkan. Betul. Ini takutnya orang yang udah ada estimate duluan, Pak. Kita jadi apa selain jadi guru? Pekerjaan tuh di sini banyak banget sebenarnya ya, bukan Iya, jadi guru betul, Bu. aja. Jadi teman-teman harus lebih terbuka, harus lebih open minded. Semoga podcast kita juga bisa membuka pola pikir teman-teman semua. Jadi mungkin satu tambahan lagi. Ya, Jadi teman-teman yang masuk di fisika, jangan membayangkan di fisika itu hanya rumus, hanya pelajari persamaan-persamaan. Tidak seperti itu. Itu hanya toolsnya saja. Tapi yang kita pelajari itu adalah aplikasinya di dunia nyata Pekerjaan. ya, pekerjaan Ya. gitu. Misalnya tadi untuk pengembangan teknologi, pengembangan sains juga gitu ya, pengembangan sosial ekonomi gitu ya, itu diperlukan juga gitu ya fisika untuk mengembangkan itu. Gitu. Karena kalau belajar fisika di SMA dengan kuliah beda ya Pak. Sangat berbeda sekali. Karena Bu. kalau di SMA yang saya tahu pun begitu Pak, rumus ini nih. Jadi kita udah ternyata udah mungkin pusing duluan. terbayangnya
masuk fisika tuh monoton, hanya persamaan Ya. dan rumus gitu ya. Iya, Tapi iya. setelah kita masuk di dunia universitas, Ya. itu sangat berbeda sekali. Nah, ini yang perlu di-highlight sama teman-teman. Jadi yang anak-anak IPA nih ya. Jadi banyak banget anak IPA yang tadinya masuk IPA, tiba-tiba dia nyebrang ke sosial gitu. Iya, Kayak betul. saya, Pak. Iya. Saya tadinya anak IPA, tapi tiba-tiba nyebrang ke sosial. Karena, aduh ngapain ya belajar fisika ngerumus. Ternyata nggak seperti itu ya. Iya. Jadi lebih aplikatif ya. Betul. Dan lebih fisika di universitas itu lebih disiapkan untuk siap bekerja. Betul. Benar nggak Pak? Betul. Lebih memahami alur bekerja seperti apa dan apa saja yang dibutuhkan di industri itu ada di fisika di Universitas Halim Halim Sanusi. Oke, semoga bisa membuka pola pikir teman-teman ya. Dan terus untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan fisika di UHS, langsung saja buka websitenya UHS di uhs.ac.id. Nanti klik pendaftaran yang reguler, nanti bisa pilih jurusan fisika gitu. Nanti ikutin saja alurnya dan hanya mendaftar Rp100.000 aja, itu kalian sudah bisa menjadi calon mahasiswa UHS dengan mengikuti prosedurnya ya tentunya ya. Ada tes dan lain sebagainya. Oke, Pak Eko, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Semoga sukses selalu. Insya Allah. Mahasiswa fisika juga semakin bertambah. Amin, amin, Terus teman-teman calon saintis nih ya, calon pengembang teknologi, saya berharap makin banyak sih Pak. Amin. Orang-orang yang lebih melek tentang teknologi. Amin. Ya. Karena Dan kita membutuhkan itu semua, Bu, untuk Betul. pengembangan itu. Betul. Menuju Indonesia emas ya, Bu ya, 2045. dari buat 10 tahun lagi ya Pak. 10 tahun lagi. Sedikit lagi lah 10 tahun itu. Kalau begitu kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, saya Fitriani dan Eko Sulistionam. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.